Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, mengambil apapun yang bukan haknya, meskipun itu di jalan atau dimanapun, ya, berhati-hatilah, karena seperti apa yang dialami oleh pemuda ini. Sepulang bekerja, ada seorang pemuda yang memakan buah elai yang dia ambil dari sebuah kebun dari dekat tempatnya bekerja. Namun yang terjadi, ternyata di kebun itu dipasang jin, hingga akhirnya berakibat fatal untuk si pengambil buah. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ketika Menolong Tetanggaku yang Kesurupan. Cerita ini adalah pengalaman paman saya, sebut saja Paman Dwi, waktu diminta tolong oleh tetangga yang sakit. BTW, salah seorang dari yang mengalami kejadian ini sudah meninggal bukan karena kejadian ini, tapi meninggalnya karena sakit tua. Jadi untuk kebaikan bersama, maka semua nama saya samarkan seperti biasa. Nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini saya suka mendengarkan Paman Dwi bercerita pengalaman-pengalaman beliau yang menurut saya kok bisa ya gitu. Dan ceritanya cukup membuat saya menghela nafas panjang. Semua selalu membuat saya terdiam keheranan. Yuk langsung kita masuk ke ceritanya. Awal tahun 1990-an, di sebuah desa transmigrasi, sebut saja Desa Bumi Makmur, desa yang sedang menggeliat pembangunannya di setiap sudut desa. Desa itu dibuka pada tahun 1976. Bukan asli hutan, karena sudah ada penduduk asli yang memang mendiami di sana. Pada waktu itu, mereka masih bisa dikategorikan suku primitif yang takut jika bertemu orang di luar sukunya. Mereka lebih memilih mengasingkan diri daripada harus bersosialisasi dengan pendatang. Segala hal berbau mistis pun masih kental di daerah itu. Rata-rata suku asli mereka tinggal di pinggir sungai dan berpindah-pindah. Mata pencaharian mereka adalah berkebun, di mana kebun terlihat seperti kebun biasa. Tapi jika orang yang biasa melihat kebun itu dilindungi oleh sejenis minyak yang mengandung unsur gaib di dalamnya. Tersebutlah dua orang tukang batu yang menjadi bagian dari proyek pembangunan jalan provinsi. Jalur yang sedang mereka kerjakan berada di tengah-tengah hutan. Mungkin sebagian dari kita sering melihat tenda atau gubuk pekerja proyek jalanan di pinggir jalan yang sedang diperbaiki. Jika proyek pengerjaan jalan sekarang, jalanannya banyak dilalui kendaraan berlalu lalang, maka lain halnya dengan pada masa itu, awal tahun 1090-an, daerah yang berada di Pulau Kalimantan ini adalah hutan belantara, di mana hutan itu dirintis untuk pembuatan jalan. Namanya Abah Omin dan Sugito, dua orang yang bertetangga di desanya yang menjadi tukang pengerjaan jalan Trans Kalimantan. Selisih umur Abah Omin dan Sugito sangat jauh. Mereka layaknya anak dan ayah. Sugito pemuda desa yang putus sekolah, lalu diajak Abah Omin bekerja di proyek itu. Seperti pemuda pada umumnya yang aktif, energik dan cekatan, begitu juga dengan Sugito. Mereka bekerja dengan tekun dan bersemangat sekali. Bayaran beberapa rupiah sangat berarti untuk sekedar membeli gula untuk ngopi. Rokok tembakau linting selalu menemani di sela-sela pengerjaan mereka menata batu jalanan. Hari itu mereka menyelesaikan pekerjaan menata batu di area yang sudah ditetapkan lebih awal. Area yang mereka kerjakan memiliki nama daerah Gunung P, yang menurut cerita orang sampai hingga tahun ini, di tempat itu dihuni oleh mereka yang gaib yang sesekali menampakkan diri. Sekedar mengerjai sopir-sopir truk ekspedisi yang melintas di malam hari, atau sekedar memberitahukan bahwa mereka ada. Daerah Gunung P itu dikelilingi oleh pohon-pohon hutan tropis yang tinggi menjulang, menambah seram suasana. Ditambah lagi pada tahun 1990-an, itu belum ada kendaraan-kendaraan yang melintas, kecuali truk pengangkut hasil hutan berupa kayu gelondongan besar. Sore itu, setelah mengerjakan tugas mereka bersiap untuk pulang. Karena bahan baku telah habis dan masih dalam pengiriman, butuh waktu beberapa hari untuk bisa melanjutkan proyek tersebut.
Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke desa terlebih dahulu. Sembari menunggu kendaraan proyek yang menjemput mereka pulang ke desa, Sugito merasakan lapar yang luar biasa. Ia pergi memasuki hutan yang ada di pinggir jalan proyek itu. "Kemana toh?" tanya Abah Omin dengan sedikit berteriak. "Nyari-nyari, Bah. Siapa tahu ada yang bisa dimakan. Lapar," sahut Sugito sambil terus berjalan dan menebas semak dengan parang panjangnya. Abah Omin dan Adi membiarkan Sugito masuk ke dalam hutan itu. Selang beberapa menit, ia keluar dengan menenteng sebuah buah elai mirip durian berwarna orange yang rasanya sama sekali tidak mirip durian. Senyum sumringah menghiasi bibirnya yang menghitam akibat rokok linting. "Lihat nih, lumayan buat ganjil perut," ucapnya senang. Dapat di mana toh? Ada yang punya nggak?" tanya Abah Omin, heran juga senang. Diraihnya buah itu, diendusnya. Aroma khas buah elai yang sedap menyebar di indera penciumannya. Buahnya matang sempurna. "Di hutan situ, Bah. Tapi cuma satu yang jatuh. Mungkin nggak ada yang punya, Bah. Kan di hutan ini," ucap Sugito sambil meraih kembali buah itu, sembari bersiap membuka kulit buah yang berduri. "Hati-hati toh, nanti ada yang punya," Adi temannya mengingatkan. Temannya mengingatkannya yang tampaknya dianggap angin lalu oleh Sugito. Sugito dan Abah Omin langsung melahap buah elai yang ada di hadapannya. Pada biji yang kedua, tiba-tiba Abah Omin merasa panas pada perutnya. Dipikirnya itu akibat memakan buah setelah minum kopi. Ia pun menghentikan makannya. "Kok udahan, Bah?" Sugito memandang Abah Omin sambil terus memakan daging buah yang membalut biji itu. "Panas perut toh, mungkin gara-gara ngopi," ujar Abah Omin sambil mengelus perutnya. "Oh iya kali, Bah. Di, kamu gak mau nyobain?" Sugito beralih kepada Adi. Adi menggelengkan kepala seraya berucap, "Gak doyan aku." Adi menghisap rokoknya dalam-dalam. Sugito pun menghabiskan sisa buah itu sendirian. Dicilati sisa buah yang menempel di jari-jarinya, lalu bersendawa sambil berucap, "Lumayan, kenyang." Di saat yang bersamaan, sesosok makhluk tinggi besar memandang dengan marah ke arah Sugito dan Abah Omin. Tentu saja Sugito dan Abah Omin tak menyadari bahwa mereka sedang menjadi incaran makhluk gaib yang sengaja diletakkan pemilik pohon elai untuk menjaga yang merupakan suku asli daerah tersebut. Tak berselang, mobil jemputan pekerja sudah datang. Di dalamnya sudah ramai oleh pekerja-pekerja lainnya yang sama-sama akan kembali ke desa. Mereka akhirnya menaiki mobil itu, lagi-lagi tanpa menyadari bahwa mereka ikut serta membawa makhluk menyeramkan haus darah itu. Mereka tiba di rumah ketika hari sudah gelap. Adzan Isya baru saja berkumandang. Sugito baru saja selesai membersihkan diri, bersiap untuk makan. Makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya yang dipanggilnya Iyung. Tiba-tiba ia merasa seperti dihantam hawa panas di punggungnya. Sugito tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia meracau tak karuan. Piringnya ia lempar begitu saja hingga pecah berantakan. "Toh, kamu kenapa, Nak?" kata Iyung yang seorang transmigran dari tanah Jawa terbelalak kaget. "Krrrr." Suara menyeramkan seolah ingin menerkam dikeluarkan oleh Sugito. Kemudian ia menyeringai menatap Iyung. Pak Nang, Gito Pak Nang." Iyung histeris memanggil suaminya. "Ada apa?" Laki-laki yang dipanggil Pak Nang itu sedang duduk di teras, tergopoh mendatangi teriakan istrinya. Tangan Gito mengepal keras, duduk bersila, lalu menggeram lagi. Semua yang ada di rumah itu panik,
Kakak-kakak dan adik Sugito yang laki-laki memegangi Sugito yang berusaha berlari. Ia selalu melihat arah pintu, lalu menyeringai, meracau dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Kakaknya yang laki-laki, sebut saja Mas Darji, emosi. Ia lalu menampar pipi Sugito dengan maksud agar Sugito sadar. Sebaliknya, Sugito justru mendelik ke arah kakaknya. Suasana malam itu mencekam. Suasana memang di desa itu sangat mencekam ketika malam sudah tiba. Desa yang belum dialiri listrik hanya menggunakan lampu ublik atau petromax. Sedang orang yang dengan ekonomi baik menggunakan penerangan genset. Lampu ublik dengan asap hitam di atasnya meliuk-liuk seperti berada di pusara hawa yang tidak baik, yang ikut mendukung suasana yang mencekam penghuni rumah itu. Mereka berteriak bersama-sama. Atap rumah seperti dihantam benda berat. "Pak, panggilkan Pak Dwi sana, aku takut," kata Iyung kepada suaminya dengan bergetar. Rumah berlantai tanah dengan ruang tamu luas yang hanya diterangi ublik tua memantulkan bayangan penghuninya, menambah seram suasana. Pak Nang bergegas memanggil Pak Dwi yang rumahnya berjarak 150 meter. "Pak Dwi, Pak, kula nuwun," teriak Pak Nang dengan panik. "Iya, ada apa Mbah?" kata Pak Dwi dengan tergesa membuka pintu, kaget melihat Pak Nang yang panik. "Itu Pak, tolong, kita ngamuk." "Ngamuk gimana Mbah?" Pak Dwi bertanya bingung. "Gak tahu, pulang kerja mau makan, piringnya langsung dibanting. Matanya melotot, mau lari ke jalanan," jelas Pak Nang. Tanpa basa-basi, Pak Dwi mengikuti Pak Nang yang terburu-buru. Istri Pak Dwi yang sedang hamil pun turut ikut, karena tidak berani di rumah sendirian. Dengan senter mereka melewati jalan setapak, lalu ke jalan besar menyeberangi ke rumah Pak Nang. Rumah Pak Nang berada di tikungan jalan pertigaan. Orang sering menyebutnya rumah tusuk sate. Kondisi kontur jalan yang tinggi membuat rumah Pak Nang tidak terlihat dari jalanan. Rumahnya seperti berada di bawah jalan setinggi 5 meter. Baru memasuki halaman rumah kayu bercat hijau dengan banyak jendela di depannya, Pak Dwi sudah merasakan sesuatu yang jahat yang entah berasal dari mana. Memasuki rumah, istri Dwi merasa tengkuk dan lengannya merinding dengan hebat. Ia merapatkan pegangan tangannya ke Pak Dwi. Sugito duduk bersila di dipan yang ada di pojok ruang tamu besar itu. Kakak-kakak laki-lakinya menjaga di sekitarnya. Istri Pak Dwi lalu duduk di sebelah Iyung dan kakak perempuan Sugito yang sedang menangis ketakutan melihat kondisi Sugito. Melihat Pak Dwi, Sugito langsung menunduk. Kepalanya bergoyang-goyang seperti orang ketakutan. Tangannya yang tadinya mengepal bergetar hebat. "Toh, ngapain kamu?" tanya Pak Dwi yang disambut Sugito dengan senyum menyeringai yang mengerikan, seolah memberikan tanda bahwa ia bukan Sugito. Pak Dwi meminta air putih lalu berdoa dengan memejamkan mata. Seketika Sugito berteriak dan ranjang yang diduduki Sugito terangkat. Badan Sugito seolah berubah menjadi besar sekali dengan cepat. "Habis ngapain kamu tahu di tempat kerja?" kata Pak Dwi sambil mengusapkan air ke wajah Sugito. "Hahaha, anak ini bodoh, tidak sopan. Dia harus menanggungnya." Sugito mendelik mengeluarkan suara yang asing yang keras. Perempuan-perempuan yang melihat beristighfar dan membaca doa-doa. Mereka diselimuti ketakutan yang luar biasa. "Ganggu apa sih? Dah minum dulu," kata Pak Dwi memberikan gelas air ke kakak Sugito untuk diminumkan. Selesai minum, Sugito langsung terkulai lemas sambil berteriak kesakitan. "Aduh, panas Pak, panas. Apa ini Pak? Panas. Aduh Pak, jangan Pak." "Kamu habis makan apa?" tanya Pak Dwi. "Nggak tahu Pak. Aduh, panas Pak. Tolongin Pak."
jerit Sugito. Kamu nemu apa di hutan yang kamu makan? Tanya Pak Dwi lagi. Elai Pak, aku nemu buah elai tadi. Aduh panas Pak, tolong Pak. Pak Dwi memegang dahi Sugito sambil membaca doa. Akhirnya Sugito tenang, tapi rumah itu mendadak menjadi sangat gerah. Pak Dwi keluar rumah menatap langit atas rumah itu. Sesosok makhluk besar berdiri, kemudian hilang begitu saja. Pak Dwi meminta botol yang diisi air, kemudian ia doakan air itu. Sugito harus meminum air itu sampai habis. Akhirnya Sugito tenang malam itu, walaupun ketika tidur ia masih mengigau seperti ketakutan. Semua mengira bahwa Pak Sugito tidak apa-apa. Tapi ternyata berlanjut ke malam kedua, makhluk itu datang lagi. Sugito mengamuk tidak karuan saat menjelang maghrib. Pak Dwi diminta kembali ke rumah Sugito. Hal yang sama pun terjadi. Sugito menunduk seperti ketakutan ketika Pak Dwi menghampirinya. Gelisah seperti menghindari tatapan Pak Dwi. Ngece kamu ya, kata Pak Dwi. Sugito kembali tersenyum. Senyum yang mengerikan. Pak Dwi membacakan doa di air putih dan kembali meminumkannya ke Sugito. Kali ini Sugito lemas tidak berdaya. Pak Dwi menunggu sampai Sugito sadar, lalu menanyai Sugito. Kamu nemu buah itu di mana? Tanya Pak Dwi. Di hutan Pak, dekat proyek jalanan itu, kata Sugito dengan mata yang menerawang. Kamu tahu nggak, pohon itu ada yang punya, kata Pak Dwi lagi. Nggak tahu Pak, itu aku ngambilnya udah jatuh buahnya, Sugito membela diri. Ngawur aja kamu toh, itu buah ada yang jaga. Kamu diikuti mulai habis ngambil sampai sekarang. Kamu tahu nggak siapa yang punya itu? Pak Dwi merasa gemas dengan Sugito. Nggak tahu Pak, soalnya kukira bukan kebunnya orang. Cuma satu pohon itu aja. Lain kali jangan begitu. Kamu nggak tahu di hutan itu sehelai daun pun ada yang punya, kata Pak Dwi lagi. Iya Pak, nggak saya ulangi lagi, sesal Sugito. Sama siapa kamu makan itu? Selidik Pak Dwi. Ia berasumsi bahwa Sugito tidak mungkin makan sendirian. Sama Abah Omin Pak. Ya ampun toh, kamu ini jangan rakus, pesan Pak Dwi sedikit kesal. Lalu Pak Dwi pun berpamitan menuju rumah Abah Omin. Kebetulan Abah Omin adalah teman kerja Pak Dwi ketika Pak Dwi masih baru datang merantau ke daerah itu. Sesampainya di rumah Abah Omin, Pak Dwi disambut oleh istrinya. Alhamdulillah Bapak Dwi, baru aja saya mau suruh anak-anak ke sana. Si Abah sakit gak mau makan, gak mau minum. Ngomongnya mati-mati terus. Saya takut Bapak. Tangis Budira pecah. Mang. Pak Dwi mengusap lengan Abah Omin yang pandangannya kosong mengarah ke atap rumah tanpa langit-langit itu. Seperti sebelumnya, Pak Dwi meminta air putih yang kemudian didoakan. Setelah itu meminumkan ke Abah Omin, lalu mengusapkan ke wajah, perut dan kaki Abah Omin. Seketika Abah Omin terduduk. Loh, Pak Dwi, ngapain di sini? Loh, saya kok di rumah? Abah Omin keheranan seperti orang linglung. Memangnya Mang Omin di mana tadi? Tanya Pak Dwi sambil tertawa. Saya tadi diproyekkan sama bosnya, nggak boleh pulang. Tadi sore habis makan eleh sama Sugito, bosnya datang. Padahal batu sudah habis, tapi nggak boleh pulang, kata Abah Omin masih dengan kebingungannya. Abah gimana sih? Abah sudah 2 hari sakit, bengong aja nggak mau makan, nggak mau minum. Ngomong mati-mati terus, bikin mak takut, kata Budirah menjelaskan. Lalu Pak Dwi menjelaskan bahwa yang dimakan oleh Abah Omin dan Sugito itu
adalah buah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Akhirnya Pak Dwi pulang ke rumahnya. Malam itu hawa berbeda terasa di rumah Pak Dwi. Pak Dwi merasakannya. Ia sudah bersiap dengan seseorang yang akan datang. Istri Pak Dwi sudah terlelap ketika Pak Dwi sampai rumah. Malam itu sudah pukul 1 dini hari. Selepas menghisap sebatang rokok di ruang tamu, Pak Dwi naik ke ranjang bersiap untuk tidur. Pak Dwi memejamkan mata, duduk dan berdoa sebelum tidur. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang, dan sesosok menyerupai laki-laki tua berbadan besar turun dari langit-langit rumah. Memakai pakaian khas suku asli yang ada di daerah tinggal Pak Dwi, berwarna kuning, kakinya tidak menyentuh lantai. Ia tersenyum lalu berkata, "Kamu bisa mijit ya, Nak?" "Iya, saya bisa," jawab Pak Dwi. "Bagus. Teruskan saja membantu orang. Pesanku buat 2 orang yang lancang masuk kebunku. Beruntung mereka bertemu kau, Nak," kata laki-laki tua itu lagi dengan logat khas suku yang Pak Dwi tahu. "Mereka tidak tahu pohon itu punya datuk," kata Pak Dwi lagi. "Ya sudah, Nak. Teruskan membantu orang. Aku pamit dulu lah. Maaf, anak buahku merepotkan," kata laki-laki tua itu lagi sambil tersenyum. "Iya datuk, silakan," kata Pak Dwi mengangguk taksim. Lalu lelaki tua yang dipanggil datuk itu kembali naik ke langit-langit rumah dan menghilang. Setelah kejadian itu, akhirnya Sugito dan Abah Omin kembali pulih seperti sedia kala. Hanya saja Sugito jadi gampang kesurupan setelahnya, apalagi setelah terkena penyakit malaria yang pernah mewabah di daerah itu dan hanya bisa diobati oleh Pak Dwi. Sampai akhirnya sekarang ia sudah menikah dan memiliki anak. Yang mengherankan, anak Sugito yang sudah berusia 17 tahun kerap kali kesurupan seperti Sugito dulu. Hanya saja bukan Pak Dwi yang mengobati. Abah Omin dan Budirah juga sudah meninggal karena penyakit tua sekitar 10 tahun yang lalu. Cerita ini diceritakan Pak Dwi yang adalah bokapku sendiri. Ketika kejadian ini terjadi, aku masih di dalam perut ibuku. Ibuku yang aku konfirmasi soal cerita ini mengaminkan dan lebih heboh lagi kalau cerita. Ibu sampai terlonjak. "Itu dibanya langsung mumbul, berubah jadi gede lek Sugito," kata ibuku dengan hebohnya. Nah, ternyata itu pohon buah elai atau di daerah lain disebut pempaken milik orang suku asli di daerah itu. Dan itu dijaga dengan minyak punan. Pernah dengar minyak bintang Kalimantan? Nah, minyak punan itu sejenis dengan minyak bintang. Biasanya ditaruh di kebun atau di rumah orang-orang suku itu untuk penjagaan. Biasanya kalau orang berniat jahat masuk ke daerah yang dipasangi minyak itu, mereka akan linglung dan terus berputar-putar di lokasi yang sama sampai akhirnya ditemukan oleh pemilik kebun atau rumah. Biasanya mereka akan menasihati si orang jahat yang terjebak itu supaya tidak masuk ke lahan orang lain dengan maksud jahat, atau jika tidak sengaja terkena badan orang yang tidak tahu apa-apa. Efek minyak itu bermacam-macam. Dulu bokapku juga pernah ngobatin yang terkena karena tidak sengaja. Yang terkena akan merasa gatal di sekujur tubuhnya dan panas, sehingga ketika pakai baju merasa gatal dan mereka lebih memilih telanjang bulat. Nah, kata bokapku juga minyak itu ada kelemahannya, yaitu terong yang dibakar. Jadi minyak itu akan hilang kehebatannya ketika ada orang membakar terong ungu. Pernah sih temanku yang tetanggaan sama suku itu. Nah, bakar terong nih dia. Terus didatangi sama tetangganya, minta tolong jangan bakar terong, soalnya dia pasang pagar di kebunnya. Wallahualam sih. Kembali lagi, gaib itu ada. Semua ada batas dunianya masing-masing. Kata bokapku, makanya jangan celamitan. Di hutan di mana-mana, jangan mengambil yang bukan miliknya,
yang bukan haknya. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik barang yang bukan milik kita. Jangan menantang dengan yang tidak terlihat dan tidak mengganggu. Jadilah manusia yang pada porsinya. Cukup percaya pada yang gaib. Jangan pernah bekerja sama dengan yang gaib, karena imbasnya bisa ke anak cucu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.